Pemirsa, pesta rakyat di Garut yang menelan 3 jiwa adalah salah satu contoh insiden betapa pentingnya pengaturan kerumunan secara baik. Masih melekat di ingatan bagaimana tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur hingga Itaewon di Korea Selatan yang menelan ratusan jiwa. Selengkapnya dalam Benang Merah, kerumunan memakan korban siapa abai. Insiden yang mewarnai pesta rakyat di acara syukuran pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi di Garut beberapa waktu lalu hanyalah satu contoh dari sejumlah insiden serupa yang melibatkan kerumunan massa hingga menimbulkan korban jiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Kejadian di Garut itu seakan mengingatkan kita pada peristiwa Kanjuruhan 3 tahun silam. Hari itu, Sabtu 1 Oktober 2022, menjadi akhir pekan kelabu menyusul insiden fatal buah penghimpitan kerumunan usai laga klasik yang mempertemukan tuan rumah Arema Malang kontra rival bebuyutan Persebaya Surabaya. Kalahan Arema oleh Persebaya membuat sekitar 3.000 supporter tuan rumah turun ke lapangan. Meski begitu, Aremania disebut tidak sampai melakukan perusakan apalagi pembakaran. Sebagian mereka hanya menyalakan flare atau suar. Entah apa pemicunya, aparat keamanan sampai harus menembakkan gas air mata. Persoalannya, gas air mata itu tidak hanya ditembakkan di lapangan, tapi juga mengarah ke tribun penonton yang masih disesaki supporter. Tak pelak, gas air mata itu pun membuat orang-orang panik. Ribuan Aremania pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Mereka yang di lapangan tunggang langgang mencari pintu keluar untuk menjauhi efek gas air mata yang tentu membuat perih di mata dan sesak nafas. Sebuah penghimpitan kerumunan terjadi di pintu keluar, menyebabkan sejumlah supporter mengalami asfiksia atau gangguan pernafasan. Tercatat sebanyak 135 orang tewas dan lebih dari 500 orang lainnya cedera. Jumlah korban tewas itu pun merupakan yang tertinggi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dalam kerumunan itu biasanya lebih karena ini reaksi ya, karena memang salah satu ciri dari kerumunan itu sifatnya reaktif terhadap persoalan-persoalan. Jadi biasanya ada yang menyebabkan triggernya ada, jadi yang merangsang itu ada, misalnya ada yang melempar botol atau melempar batu misalnya, atau juga ada bahasa-bahasa yang seperti body language gitu ya, jadi bahasa ngancam, ngecek-ngecek, ngolok-olok tapi tidak berupa kata-kata. Walaupun ada juga yang dikatai dengan kata-kata kasar misalnya, verbal lah gitu ya. Tapi ada juga yang non-verbal masnya. Jadi sebenarnya yang memicu itu lebih kepada emosional dari kerumunan sendiri. Memang kerumunan itu kan sifatnya emosional. Hajatan akbar yang mengundang kerumunan massa dan berujung petaka juga terjadi di mancanegara. Jarak hampir 1 bulan dari tragedi Kanjuruhan, nan jauh di sana di Korea Selatan, insiden penghimpitan kerumunan menyergap saat perayaan festival Halloween digelar di kawasan Itaewon, Seoul. Sabtu malam waktu setempat, 29 Oktober 2022, kerumunan di Itaewon semakin sulit diatur seiring terus bertambahnya massa menjelang larut malam. Ribuan orang pun kemudian berdesakan di gang sempit hingga praktis tak bergerak. Akibatnya ratusan orang meregang nyawa. Petugas darurat dan polisi bergegas turun tangan. Tercatat korban jiwa mencapai tak kurang dari 159 orang termasuk aktor Lee Ji Han dan 192 lainnya cedera.
Besarnya animo massa mengingat saat itu Itaewon Halloween 2022 merupakan yang pertama dalam 3 tahun setelah negeri gingseng itu mencabut pembatasan COVID-19. Berkaca dari insiden di Pesta Rakyat Garut, Kanjuruhan, hingga Itaewon Korea Selatan, penyelenggara acara perlu memahami arti penting manajemen kerumunan, yaitu bagaimana mereka mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan massa dalam suatu acara atau area tertentu. Tujuan utamanya menjaga keselamatan dan keamanan orang-orang hingga mendukung kelancaran acara. Kalau manajemen kerumunan yang sifatnya umum sama, Mas. Sama. Artinya di situ memang tergantung penyelenggaranya kan. Kalau misalnya kaitan dengan misalnya konser musik ya sama, sepak bola juga sama, sama Mas itu ya. Kalau misalnya kampanye, misalnya kaitan dengan politik ya, politik, pesta demokrasi juga sama. Tapi yang membedakan kalau di Indonesia itu kerumunan yang ini tidak berizin, Mas, itu yang sulit. Kalau yang tidak berizin biasanya itu kekerasannya lebih sulit dikendalikan, Mas. Itu yang seringkali kalau di Indonesia itu ya karena masyarakat Indonesia kan kepatuhan kepada hukum itu kan masih rendah, kepatuhan hukum, kesadaran pada aturan itu relatif rendah dibanding dengan yang ada di luar. Meskipun di negara-negara seperti Amerika sendiri juga lempar batu sampai ada korban jiwa, injek-injekan itu ya terjadi juga, Mas, gitu. Karena itu sifatnya memang di mana-mana ya sama, karena sifat watak manusia ya pengennya sendiri ya. Caranya bagaimana? Ya jangan ikut berkerumun. Kalau ada kerumunan itu dia harus menghindar gitu. Tapi kalau misalnya kerumunan itu karena nonton musik, konser musik misalnya, kan banyak sekali itu konser musik Blackpink atau konser musik Korea itu kan banyak tuh. Nah, itu memang sebenarnya yang bertanggung jawab keselamatannya adalah penyelenggara, Mas. Nah, panitia penyelenggara. Nah, karena penyelenggara itu di dalamnya ada aparat penegak hukum juga, Mas, gitu, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan konser-konser musik ataupun istilahnya ya sepak bola, misalnya nonton sepak bola kan juga kerusuhan, Mas. Nah, kerusuhan itu semua yang tanggung jawab siapa? Kalau kerusuhan di gelanggang sepak bola ya berarti adalah panitianya, Mas. Panitia yang harus bertanggung jawab. Menjadi pelajaran penting bagi setiap penyelenggara hajatan besar yang potensial mengundang kerumunan. Sebab disitulah benih-benih kericuhan tersebar. Itu tukang